Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf karena telah mengganggu waktu teman-teman semua, karena saya mengambil video ini atau berdiskusi dengan teman-teman ketika jam istirahat atau malam hari ya. Mohon maaf ya. Oke, sebelum itu saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Elitsri Ardani, saya dari kelas 2 TBIC dengan NIM 2141104044132. Sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu di sini saya akan ngapain? Nggak tahu ya. Jadi di sini kita akan berdiskusi sedikit tentang efektivitas e-learning selama masa pandemi. Ya. Berbicara tentang pandemi ya teman-teman, kita sudah melewati masa-masa pandemi ini sejak tahun 2020 ya. Pandemi masuk ke Indonesia ketika tahun 2020, waktu itu bulan Maret kalau tidak salah ya. Jadi penetapan penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi global menurut WHO atau World Health Organization per tanggal 11 Maret 2020 membuat setiap negara menjadi waspada. Pandemi sendiri berarti adanya epidemi yang telah menjangkit banyak orang dan menyebar ke beberapa negara di dunia. COVID-19 dinyatakan pandemi bukan berarti kasus ini tingkat keparahannya tinggi, melainkan secara geografis kasus ini penyebarannya sangat luas. Hal ini membuat beberapa negara melakukan upaya untuk menghentikannya. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus ini. Bahkan, di beberapa negara lainnya seperti Italia, Malaysia, India, dan beberapa negara lainnya telah menerapkan lockdown untuk menekankan angka penyebaran virus corona. Sejak terdeteksi adanya pasien pertama dan kedua pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia langsung mengambil kebijakan sesuai dengan arahan World Health Organization. Kota Surabaya sendiri yang berada di Provinsi Jawa Timur menjadi urutan kedua persebaran virus dan bahkan sudah ditetapkan menjadi wilayah zona merah karena cukup banyaknya pasien yang terpapar COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan siaran pers Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Nomor 055 Sipres A63 2020 tanggal 16 Maret 2020 terkait wabah COVID-19 dan Surat Edaran Dirjen. Kemudian, atas adanya pandemi tersebut sangat berdampak kepada proses kegiatan belajar mengajar ya teman-teman. Di perguruan tinggi yang berisikan tentang penghentian sementara kegiatan akademik khususnya modus pembelajaran tatap muka dan menggantikan dengan modus belajar dari rumah atau pembelajaran daring atau dikenal juga dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian aktivitas di kampus seperti yudisium, wisuda, segala kegiatan akademik dan non-akademik sementara waktu ditunda dan bisa dilakukan secara daring, menyesuaikan dengan sumber daya kampus masing-masing. Ya, kemudian pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dilanjutkan dengan siaran pers Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Ya, sadar atau tidak, kondisi pandemi COVID-19 memaksa kreativitas dosen dalam mengajar seperti membuat video, kreativitas dalam merancang tugas untuk mahasiswa yang membutuhkan jawaban, mahasiswa agar tidak sekedar copy-paste saling ulang karena mudahnya akses.
informasi lewat internet. Kreativitas dan inovasi di masa pandemi membuat dosen menempuh jalan pembelajaran secara daring atau online dan membiasakan diri dengan teknologi informasi. Namun, tidak sedikit juga dosen yang tidak menghadapi perubahan ini, walaupun sifatnya bisa saja sementara atau bahkan suatu saat memang metode pembelajaran daring akan digunakan seterusnya atau pengganti metode konvensional, karena tidak semua materi dapat dilakukan secara daring atau online. Ya, pemanfaatan teknologi sangat bergantung pada pemakaiannya. Di satu sisi, teknologi dapat bermanfaat bagi manusia. Di sisi lain, teknologi juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan baik. Kemudian, e-learning pada saat seperti ini menjadi salah satu alternatif paling dicari untuk membantu pemahaman belajar pada penggunaannya. Pelajaran yang diajarkan di sekolah atau di kampus tidak sepenuhnya dipahami, sehingga dibutuhkan aplikasi maupun website yang bisa membantu untuk memahami materi yang diajarkan. Aplikasi dan website yang bisa ditemui di internet juga memasukkan kata kunci yang sesuai dengan bantuan aplikasi dan website belajar online, diharapkan bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Kemudian pembelajaran elektronik atau e-learning adalah, ya, selanjutnya kita akan membahas sedikit pengertian dari e-learning sendiri ya. Jadi pembelajaran e-learning atau elektronik itu adalah pembelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik. E-learning dilakukan dalam jaringan. Siswa dan guru bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Ya, mohon maaf. E-learning yang sering ada biasanya berbentuk kursus online, seminar online, dan sebagainya. Umumnya, e-learning dilakukan melalui perantara internet berbasis web. Semua materi, kuis, dan bahan ajar bisa diakses pada web tersebut. Materi yang ada bisa berupa teks yang diformat menjadi bentuk file PDF, bentuk suara, ada juga yang berbentuk streaming YouTube. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang pengertian e-learning ya. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian e-learning sendiri, di sini juga saya akan membahas tentang jenis-jenis e-learning. Jenis-jenis e-learning itu ada banyak macamnya. Seperti ada Google Meet atau Zoom. Ada juga platform-platform lain seperti ada aplikasi Ruang Guru, Zenius, dan sebagainya. Atau Wiper juga ya. Kemudian untuk pengumpulan tugas, biasanya para dosen atau guru menggunakan aplikasi Google Classroom. Kemudian di sana nanti akan ada tempat untuk siswa mengumpulkan tugasnya. Kemudian setelah membahas pengertian dan jenis-jenisnya, ada pro dan kontra tentang e-learning sendiri ya. Masih ada juga kekurangan dan kelebihan. Di sini kita akan membahas kekurangannya dulu. Apa sih kekurangan e-learning itu? Jadi kekurangan e-learning ini sebetulnya masih dianggap belum efektif. Karena apa? Kenapa? Karena biasanya ketika siswa sedang dalam kegiatan proses dan belajar jarak jauh, siswa tidak bisa terkontrol langsung oleh guru. Karena ketika pada pembelajaran offline sekalipun, siswa masih sedikit susah dikontrol begitu. Dan semoga ada alternatif lain untuk bisa menanggulanginya. Kelebihan dari e-learning itu sendiri yaitu kelebihannya ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu dianggap efektif atau tidak, sebetulnya itu kembali lagi pada diri masing-masing. Namun di sini kelebihannya yaitu siswa dan guru bisa melakukan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Jadi itu sangat efisien dalam waktu gitu ya. Namun balik lagi nanti
apakah itu efektif untuk diri kita atau tidak. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dilanjut sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan sanggahan, bisa ditanyakan sekarang atau di grup WhatsApp ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, halo teman-teman. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sampai sini. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu teman-teman semua. Terima kasih untuk partisipasinya dan selamat beristirahat. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kumaha ya, Pak? Miring